Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazra dengan NIM B1B121167. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Geomaritim Indonesia, Kajian Histori Sumber Daya dan Teknologi Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Yang saya akan jelaskan yaitu bab 8, aktivitas manusia dalam bidang perikanan. Yang pertama, dimensi budaya masyarakat perikanan. Terdapat 4 bagian, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah bagian dari sistem budaya, biasanya berupa larangan yang mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, masyarakat perikanan. Masyarakat perikanan adalah kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibanding kelompok masyarakat yang lain. Yang ketiga, karakteristik masyarakat perikanan. Seiring dengan belum berfungsinya atau belum adanya kelembagaan sosial masyarakat, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola potensi sumber daya wilayah juga menjadi terhambat. Dan yang keempat, sistem manusia dalam perikanan laut. Itu terbagi menjadi 2 komponen, yaitu nelayan dan wanita nelayan. Yang kedua yaitu pengolahan hasil panen. Penanganan pasca panen tidak cuma berfungsi untuk menjaga mutu produk perikanan, tetapi juga untuk mempertahankan nilai ekonomi yang dimilikinya. Yang pertama, pengolahan secara tradisional. Ada 6 jenis pengolahan tradisional, yaitu pertama, penggaraman. Penggaraman adalah pengolahan dengan menggunakan garam konsentrasi tinggi. Yang kedua, pengeringan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas perkembangan organisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat, sehingga bahan yang dikeringkan mempunyai waktu simpan lebih lama. Yang ketiga, pengasapan. Pengasapan adalah salah satu teknik dehidrasi yang dilakukan untuk mempertahankan daya awet ikan dengan mempergunakan bahan bakar kayu sebagai penghasil asap. Yang keempat, kerupuk ikan. Sebagai hasil olahan campuran yang terdiri atas ikan segar, tepung tapioka, dan bahan-bahan lain yang mengalami pengadonan. Yang kelima, pemindangan. Pemindangan adalah pengolahan ikan dengan cara mengukus atau merebusnya dalam lingkungan bergaram dan bertekanan normal. Yang keenam, abon ikan. Jenis abon ikan ini makanan awetan terbuat dari ikan yang diberi bumbu diolah dengan cara perebusan dan penggorengan. Yang kedua, pengolahan secara modern. Terdapat 2 jenis dalam pengolahan ini, yaitu pembekuan atau freezing. Pembekuan menggunakan suhu yang lebih rendah, yaitu jauh di bawah titik beku ikan. Yang kedua, pengalengan. Salah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetik dalam suatu wadah yang disebut can atau kaleng, dan kemudian disterilkan, sehingga memperoleh produk pangan yang tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, pengolahan sumber daya ikan. Pengolahan sumber daya ikan diartikan sebagai semua upaya yang bertujuan agar ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan adalah penangkapan dan kegiatan pembudidayaan ikan. Upaya penangkapan ikan. Yang pertama, pengendalian upaya penangkapan ikan. Pengendalian upaya penangkapan ikan adalah salah satu cara pengelolaan sumber daya perikanan yang berhubungan dengan pembatasan daya tampung, penangkapan atau jumlah alat tangkap ikan. Yang kedua, pelarangan jenis alat tangkap ikan yang bersifat merusak ekosistem. Jenis atau metode penangkapan ikan yang kini hampir di seluruh dunia dilarang adalah dengan penggunaan racun, aliran listrik, bom, dinamit, dan alat peledak lain yang bisa merusak ekosistem. Yang selanjutnya, jenis-jenis alat bantu navigasi perikanan. Yang pertama, echosonder. Echosonder merupakan alat elektronik pendeteksi yang memiliki fungsi untuk menetapkan jarak antara transducer dan objek di bawah air. Yang kedua, Fish Finder. Menurut Wahyono dan Jarif, Fish Finder adalah alat pendeteksi ikan yang menggunakan prinsip kerja akuistik. Yang ketiga, sonar. Sonar merupakan salah satu alat bantu penangkapan ikan yang sistem kerjanya hampir sama dengan Fish Finder, yaitu menggunakan pulsa suara yang dipancarkan oleh transducer ke dalam laut. Itulah materi yang saya jelaskan mengenai bab 8, yaitu aktivitas manusia dalam bidang perikanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.